Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai penentuan harga obligasi dan teori tingkat bunga. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dari anggota kelompok. Yang pertama ada Elvira Fernanda, NIM 091. Yang kedua ada Karina Yuliani, NIM 092. Yang ketiga ada Priska Rahmawati, NIM 093. Dan saya sendiri, Atta Septia Puspitasari, NIM 098. Baik, kita langsung saja ke pembahasan pertama. Saya Alia Elvira Fernanda, NIM 091 sebagai pemateri pertama. Definisi obligasi dan harga obligasi. Obligasi merupakan utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika ada. Selanjutnya, harga obligasi merupakan present value dari arus kas yang akan diterima investor yang didiskontokan dengan tingkat bunga pasar. Selanjutnya ada 4 kategori utama obligasi sebagai berikut. Yang pertama ada obligasi pemerintah atau government bonds, merupakan surat utang pemerintah kepada pihak yang akan digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur. Yang kedua ada obligasi perusahaan atau corporate bonds, merupakan surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta dan diperjualbelikan di bursa atau bisa dengan cara private. Yang ketiga ada mortgage bonds, merupakan surat utang yang dijamin dengan real estate yang dimiliki oleh perusahaan yang mengeluarkan surat utang tersebut. Dan yang terakhir ada municipal bonds, merupakan obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah seperti Pemprov, kota atau kabupaten. Selanjutnya ada risiko dari obligasi. Yang pertama risiko tingkat bunga, yaitu jika tingkat bunga pasar naik maka harga obligasi akan turun. Yang kedua risiko gagal bayar, yaitu pihak yang mengeluarkan obligasi atau issuer tidak mampu membayar pinjaman pokoknya pada tanggal jatuh tempo. Yang ketiga ada call risk, yaitu risiko yang timbul karena obligasi tersebut dibeli kembali oleh issuer sebelum jatuh tempo yang tentunya akan menguntungkan issuer. Yang keempat ada purchasing power risk, merupakan obligasi yang disebabkan oleh inflasi yang akan mengurangi return obligasi tersebut. Yang kelima, reinvestment risk, yaitu kupon yang diterima investor diinvestasikan kembali pada tingkat bunga yang lebih rendah daripada coupon rate. Yang keenam ada liquidity risk, yaitu merupakan risiko yang dihadapi investor karena obligasi tersebut tidak aktif diperdagangkan di bursa dan tidak ada harga yang jelas. Kemudian ada indikator-indikator bisnis perusahaan penerbit obligasi seperti rasio keuangan sebagai berikut. Yang pertama ada coverage ratio, merupakan perbandingan laba operasi perusahaan terhadap biaya yang tetap. Rendahnya coverage ratio pertanda bahwa perusahaan mengalami kesulitan pada arus kas dan semakin besar risiko perusahaan tidak mampu membayar hutangnya. Yang kedua ada debt to equity ratio, yaitu total utang yang dibagi dengan total modal sendiri. Debt to equity ratio yang bernilai tinggi menunjukkan bahwa perusahaan kelebihan beban utang sehingga beresiko gagal bayar karena pendapatan perusahaan tidak mampu untuk membayar kewajibannya. Yang ketiga ada liquidity ratio, yaitu semakin liquid perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut, semakin kecil risiko gagal bayarnya. Yang keempat ada profitability ratio, yaitu mengukur tingkat pengembalian aset atau ekuitas perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat pengembalian aset yang tinggi dapat memenuhi kewajiban membayar bunga atas utang-utangnya. Dan yang terakhir ada cash flow to debt ratio, yang merupakan rasio total arus kas terhadap total utang. Semakin besar kas yang dihasilkan dibandingkan dengan total utang, semakin sehat perusahaan tersebut dan risiko gagal bayarnya menjadi kecil. Lalu pada harga perhitungan obligasi ada harga obligasi tanpa kupon. Zero coupon bond dinyatakan sebagai berikut. Harga obligasi sama dengan M per 1 plus R pangkat N, di mana M pinjaman pokok, R tingkat bunga pasar, N jangka waktu jatuh tempo atau time to maturity.
Semakin panjang waktu jatuh tempo dan semakin besar tingkat bunga, maka harga obligasi makin kecil dibanding terhadap pinjaman pokoknya. Berarti makin besar keuntungan bagi pemegang obligasi tersebut. Selanjutnya ada harga obligasi berkupon. Kupon bond dinyatakan sebagai berikut. Harga obligasi sama dengan N sigma T sama dengan 1 K per 1 plus R pangkat T ditambah M per 1 plus R pangkat N, di mana K yaitu kupon obligasi pada setiap periode, M pinjaman pokok, R tingkat bunga pasar, N jangka waktu sampai dengan jatuh tempo. Harga obligasi berhubungan berbalik dengan tingkat bunga. Jika tingkat bunga makin besar, maka harga obligasi makin kecil. Selanjutnya ada properties of bond. Dalam obligasi yang berkaitan dengan harga dan tingkat bunga adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga obligasi bergerak berlawanan arah dengan tingkat bunga, tetapi perubahan harga tersebut tidak sama untuk semua obligasi. Yang kedua, untuk perubahan tingkat bunga kecil, besar persentase perubahan nilai obligasi tertentu hampir sama, baik jika tingkat bunga bertambah atau berkurang. Yang ketiga, untuk perubahan tingkat bunga yang besar, persentase perubahan harga tidak sama, baik untuk tingkat bunga yang bertambah ataupun berkurang. Yang keempat, untuk perubahan tingkat bunga sebesar basis poin tertentu, persentase pertambahan harga lebih besar daripada persentase berkurangnya harga. Saya Karina Yuliani, NIM 092 akan melanjutkan presentasi, yakni mengenai karakteristik. Yang pertama, karakteristik obligasi yang mempengaruhi volatilitas harga. Terdapat dua karakteristik yang menentukan volatilitas harga, yakni yang pertama, untuk jangka waktu jatuh tempo tertentu, makin rendah coupon rate, maka semakin besar volatilitas harga obligasi. Lalu yang kedua, untuk coupon rate dan tingkat bunga tertentu, semakin panjang jangka waktu jatuh tempo, maka semakin besar volatilitas harga obligasi. Lalu yang kedua ada karakteristik investasi obligasi konversi. Yang pertama, apabila harga saham turun sehingga conversion value lebih kecil daripada strength value, maka obligasi konversi diperdagangkan seperti halnya obligasi biasa. Lalu yang kedua, apabila harga saham naik sehingga conversion value lebih besar daripada strength value, maka obligasi konversi akan diperdagangkan seperti halnya saham. Obligasi konversi seperti ini disebut sebagai common stock equivalent. Lalu yang ketiga ada apabila conversion value sama dengan strength value, maka obligasi konversi tersebut disebut sebagai hybrid security, sehingga diperdagangkan dengan karakteristik antara fixed income equivalent dan common stock equivalent. Selanjutnya, yakni callable bond. Callable bond merupakan jenis opsi yang memberikan hak kepada penerbit obligasi untuk membeli kembali obligasi tersebut pada harga tertentu di masa yang akan datang sebelum jatuh tempo. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan penerbit obligasi membeli kembali obligasinya. Yang pertama, optional redemption, di mana penerbit obligasi akan membeli kembali obligasinya setelah jangka waktu tertentu. Lalu yang kedua ada sinking fund redemption, di mana penerbit obligasi memiliki kebijakan keuangan untuk menyisihkan sejumlah uang untuk membeli kembali obligasinya secara bertahap. Lalu yang ketiga ada extraordinary redemption, di mana penerbit obligasi akan membeli kembali obligasinya setelah ketika proyek atau bangunan yang didanai dengan obligasi tersebut rusak atau hancur akibat bencana atau sengaja dihancurkan karena diganti dengan yang baru. Lalu selanjutnya ada kerugian bagi pemegang callable bond. Yang pertama, pemegang obligasi yang mengandung call option menghadapi reinvestment risk karena penerbit obligasi akan membeli kembali obligasi tersebut pada waktu tingkat bunga pasar lebih kecil daripada coupon rate. Yang kedua,
callable bond menghadapi fenomena yang disebut sebagai price conversion, yaitu potensi kenaikan harga callable bond dalam kondisi tingkat bunga menurun lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga obligasi yang tidak mengandung call option atau non-callable bond. Dalam transaksi callable bond, investor melakukan dua jenis transaksi, yaitu yang pertama membeli non-callable bond dari penerbit obligasi dengan menyebarkan sejumlah uang. Lalu yang kedua, investor memberikan hak kepada penerbit obligasi untuk membeli kembali obligasi tersebut. Yang berarti, investor menjual call option kepada penerbit obligasi dengan underlying aset adalah obligasi yang bersangkutan. Lalu, harga beli kembali callable bond adalah sebesar non-callable bond dikurangi dengan call price, atau dapat dinyatakan dengan rumus callable bond price sama dengan non-callable bond price dikurangi dengan call option price. Yang selanjutnya yakni putable bond. Putable bond merupakan obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menerima pelunasan sesuai dengan nilai parnya sebelum waktu jatuh tempo. Investor membeli putable bond dikarenakan mengantisipasi bahwa tingkat bunga akan naik, yang berarti investor memiliki hak untuk menjual kembali obligasi tersebut kepada issuer pada harga dan tanggal tertentu. Harga putable bond dinyatakan dengan rumus putable bond price sama dengan non-putable bond price ditambahkan dengan put option price. Nah, terdapat hubungan antara harga obligasi non-putable dan juga harga put option. Apabila harga obligasi tinggi, maka nilai intrinsik put option menjadi 0 dan investor tidak akan menjual obligasi pada harga tersebut. Apabila harga obligasi kecil, maka nilai intrinsik put option lebih tinggi daripada harga put option. Selain itu, terdapat juga hubungan antara harga non-putable bond dan putable bond. Penurunan harga obligasi non-putable bond untuk setiap kenaikan tingkat bunga pasar diimbangi oleh kenaikan harga put option, sehingga harga obligasi putable menjadi tetap. Yang selanjutnya, obligasi konversi. Obligasi konversi merupakan obligasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menukarkan dengan saham perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut. Obligasi konversi ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan obligasi konversi dari sudut pandang perusahaan. Kelebihannya yang pertama, yield to maturity obligasi konversi lebih rendah daripada obligasi sejenis yang tidak mempunyai opsi konversi, sehingga akan menguntungkan perusahaan. Yang kedua, perusahaan dapat menjual sahamnya dengan harga yang lebih baik melalui obligasi konversi dibandingkan dengan menjualnya langsung ke bursa. Yang ketiga, biaya mengeluarkan obligasi konversi lebih murah daripada menerbitkan saham baru. Kekurangan obligasi konversi dari sudut pandang perusahaan ditemui apabila harga saham perusahaan tidak naik, sehingga konversi obligasi menjadi saham tidak terjadi karena pemegang obligasi tidak bersedia menukar obligasinya dengan saham yang harganya rendah. Lalu kelebihan dan kekurangan obligasi konversi dari sudut pandang investor. Kelebihannya yang pertama, obligasi konversi lebih senior dibandingkan dengan saham. Yang kedua, obligasi konversi memberikan pendapatan yang relatif stabil. Yang ketiga, apabila harga saham perusahaan meningkat, maka harga obligasi konversi juga akan meningkat. Yang keempat, obligasi konversi biasanya memberikan current yield, yaitu rasio kupon terhadap harga obligasi yang lebih besar daripada dividend yield. Yang kelima, obligasi konversi diperdagangkan secara aktif di bursa New York sehingga lebih liquid dibanding dengan obligasi biasa yang diperdagangkan di pasar sekunder. Kekurangan obligasi konversi dari sudut pandang investor
Yang pertama, investor menerima yield to maturity yang lebih rendah daripada obligasi non-konversi. Yang kedua, call option yang terkandung dalam obligasi konversi memungkinkan perusahaan sebagai penerbit obligasi untuk memaksa pemegang obligasi mengkonversikan obligasi tersebut menjadi saham. Yang ketiga, investor akan mengalami kerugian apabila harga saham perusahaan menurun, sehingga current yield obligasi tersebut lebih rendah daripada current yield semula. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ketika mengevaluasi obligasi konversi. Yang pertama, harga saham sebelum obligasi dikonversi ke saham. Untuk mengetahui besarnya nilai obligasi yang dikonversikan dengan saham digunakan rasio konversi premium, yaitu selisih antara nilai obligasi dengan nilai saham. Yang kedua, prospek pertumbuhan harga saham yang menjadi aset dasar dari obligasi konversi tersebut. Jika harga saham turun, maka nilai obligasi konversi juga turun. Sebaliknya, jika harga saham naik, harga obligasi konversi juga akan naik. Yang ketiga, apakah hasil yang dikorbankan sebanding dengan harga konversi yang diterima oleh investor? Untuk itu, diperlukan pembandingan pendapatan kupon yang diterima dari obligasi konversi dengan dividen. Yang keempat, kualitas dari obligasi dan saham yang ditawarkan. Dan yang terakhir, break-even time atau jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyamakan conversion premium per lembar dengan perbedaan kupon dan dividen per lembar. Investor lebih menyukai break-even time yang pendek dibandingkan yang panjang. Break-even time yang pendek mencerminkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik, pembayaran dividen yang besar, dan conversion ratio yang lebih kecil. Oke, baik. Yaitu yang selanjutnya adalah mengenai teori tingkat bunga. Kemudian yang pertama yaitu yield to maturity. Nah, yield to maturity ini adalah sebuah internal rate of return yang diperoleh dari sebuah obligasi jika obligasi tersebut dipegang sampai dengan tanggal jatuh tempo. YTM atau yield to maturity ini merupakan tingkat pengembalian return obligasi yang menyamakan harga belinya dengan arus kas atau coupon and principal. Nah, YTM ini dapat digunakan untuk membandingkan satu obligasi dengan obligasi lainnya, sehingga investor akan memilih obligasi yang memberikan YTM tinggi pada tingkat resiko dan jangka waktu atau maturity yang sama. Sebagai contoh, YTM atas obligasi yang berharga 85 saat ini yang jatuh tempo dalam 5 tahun dengan kupon sebesar 8% per tahun dan utang pokok sebesar 100. Nah, maka perhitungannya 85 sama dengan 8 per 1 plus R pangkat 1 plus 8 per 1 plus R pangkat 2 plus 8 per 1 plus R pangkat 2 dan seterusnya pada akhir tahun 8 plus 100 per 1 plus R pangkat 5. Sehingga diperoleh R adalah 12,18. Asumsi yang terkandung dalam perhitungan yield to maturity adalah arus kas atau kupon yang diterima setiap semester diinvestasikan kembali dengan tingkat bunga sebesar yield to maturity tersebut. Kemudian yield to maturity sebuah obligasi ini berbeda dari obligasi lainnya karena berbagai alasan, diantaranya disebabkan oleh beberapa alasan. Yang pertama adalah karena panjangnya waktu sebelum jatuh tempo. Kemudian resiko tidak menerima pembayaran bunga dan utang pokok atau prinsipal. Kemudian pajak terhadap arus kas, berbagai obligasi
yaitu obligasi pemerintah dan perusahaan. Kemudian adanya hak yang dimiliki perusahaan atau pemerintah untuk melunasi utangnya sebelum jatuh tempo. Dan yang terakhir adalah besarnya kupon. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai Pure Expectation Theory. Nah, menurut Pure Expectation Theory, tingkat bunga yang akan datang dapat mencerminkan harapan pelaku pasar terhadap tingkat bunga di masa yang akan datang. Bila tingkat bunga meningkat, berarti pelaku pasar keseluruhan mengharapkan bahwa dalam jangka pendek tingkat bunga akan naik. Bila tingkat bunga turun, berarti pasar mengharapkan bahwa dalam jangka pendek tingkat bunga akan turun. Jadi, besarnya tingkat bunga atau dalam suatu periode ditentukan oleh harapan pelaku pasar terhadap tingkat bunga pada periode tersebut. Kemudian bila pasar mengharapkan tingkat bunga meningkat, maka tindakan yang dilakukan oleh pelaku pasar yaitu yang pertama adalah investor tidak akan membeli obligasi jangka panjang karena mereka memperkirakan bahwa cepat atau lambat tingkat bunga akan naik. Nah, dengan hal itu, maka obligasi akan turun dan akan menimbulkan kerugian atau capital loss. Yang kedua adalah spekulator akan menjual obligasi jangka panjangnya dan melakukan short sale, yaitu menjual obligasi yang bukan milik sendiri saat ini pada harga yang lebih tinggi. Kemudian membeli kembali di kemudian hari pada harga yang lebih rendah. Dan yang ketiga yaitu debitur yang meminjam uang untuk jangka panjang akan mengubah pinjamannya menjadi pinjaman jangka pendek. Karena pinjaman jangka panjang akan menjadi mahal di kemudian hari. Kemudian jika kenaikan tingkat bunga akan menurunkan permintaan terhadap obligasi jangka pendek, sebaliknya bila tingkat bunga diharapkan turun, maka permintaan terhadap obligasi jangka panjang akan meningkat dan permintaan terhadap obligasi jangka pendek akan turun. Kemudian, terdapat dua risiko yang melekat pada investasi obligasi, yaitu price risk dan reinvestment risk. Risiko yang pertama, yaitu mengenai risiko harga yang menyangkut dalam ketidakpastian harga obligasi di masa yang akan datang. Nah, misalnya saja, investor yang mempunyai jangka waktu investasi 5 tahun dapat memilih beberapa opsi. Yang pertama, membeli obligasi jangka waktu 5 tahun dan memegang obligasi tersebut sampai dengan tanggal jatuh tempo. Opsi yang kedua, yaitu memilih obligasi jangka waktu 10 tahun, kemudian menjualnya kembali pada akhir tahun kelima. Dan opsi ketiga, yaitu membeli obligasi jangka waktu 25 tahun, kemudian menjualnya kembali pada akhir tahun kelima. Nah, obligasi kedua dan ketiga mengandung risiko karena tingkat pengembaliannya tidak pasti, karena diprediksi terhadap tingkat bunga di masa akan datang yang panjang tersebut tidak akurat. Maka harga obligasi pada akhir tahun kelima menjadi tidak pasti. Jadi ada resiko harga di mana harga obligasi tidak sama dengan yang diperkirakan semula. Makin panjang jangka waktu jatuh tempo dalam sebuah obligasi, maka semakin besar tingkat resikonya. Dan resiko yang kedua yaitu resiko tingkat bunga reinvestasi yang menyangkut ketidakpastian atau return yang akan diterima bila kupon atas obligasi tersebut diinvestasikan kembali sampai dengan jatuh tempo. Sebagai contoh, investor yang menginvestasikan dananya dalam waktu 5 tahun dapat memilih beberapa alternatif investasi. Yang pertama, melakukan investasi pada obligasi berjangka waktu 5 tahun. Kemudian,
memilih investasi pada obligasi berjangka waktu setahun, kemudian setelah jatuh tempo diinvestasikan kembali pada obligasi jangka 1 tahun. Kemudian yang ketiga, investasi pada obligasi berjangka waktu jatuh tempo 2 tahun. Kemudian setelah jatuh tempo, hasilnya diinvestasikan kembali pada obligasi berjangka waktu 3. Kemudian, menurut teori ekspektasi, yield curve dapat diturunkan dari series expected spot rate 1 periode. Nah, pada tabel 3.3 memperlihatkan bahwa expected spot rate 1 periode yang meningkat dan yield curve mempunyai slope menaik. Nah, sedangkan pada tabel 3.4 menggambarkan yield curve dengan slope menurun. Dan pada gambar 3.3 memperlihatkan bahwa yield curve kedua hipotesis tersebut atau hubungannya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai liquidity premium theory. Nah, liquidity theory menyatakan bahwa investor akan memegang investasi jangka panjang bila return atas investasi tersebut lebih besar daripada rata return. Untuk itu, investor diberikan suatu premium atau liquidity premium atas resiko yang ditanggungnya. Implikasi dari teori ini adalah forward rate merupakan ekspektasi pasar terhadap tingkat bunga di masa yang akan datang, karena di dalamnya sudah terkandung liquidity premium. Sehingga jadi slope yield curve yang meningkat mencerminkan ekspektasi terhadap tingkat bunga di masa yang akan datang selama liquidity premium yang diberikan lebih besar daripada penurunan tingkat bunga. Nah, liquidity premium theory didasarkan pada analisis return investasi obligasi dengan bermacam jangka waktu jatuh tempo. Asumsi yang melatar belakangi teori likuiditas ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah investor harus diberikan expected return yang lebih tinggi untuk memegang sebuah obligasi dengan jangka waktu investasi yang diinginkan. Kemudian, bila dalam masyarakat jumlah investor jangka panjang sangat kurang, maka perlu diberikan extra return untuk menarik investor tersebut agar berinvestasi dalam obligasi jangka panjang. Kemudian contoh pure expectation theory. Nah, bila tingkat bunga periode pertama adalah 10% dan periode berikutnya diperkirakan 16%, maka tingkat bunga 2 periode adalah 13,40%. Nah, menurut liquidity premium theory, tingkat bunga tersebut akan lebih tinggi bila sebagian besar investor yang ada adalah investor jangka pendek. Nah, investor tersebut mempunyai pilihan untuk memegang obligasi 6 bulan atau obligasi 1 tahun. Dimulai oleh investor dengan time horizon 6 bulan sebagai investasi yang berisiko dibandingkan dengan investasi berjangka waktu 6 bulan. Untuk mendorong investor tersebut berinvestasi pada obligasi jangka waktu yang lebih panjang, mereka harus menjadi premium. Artinya, return memegang obligasi 1 tahun akan lebih tinggi daripada return memegang 2 obligasi 6 bulan. Nah, ide dasar yang ada di belakang liquidity premium theory ini adalah semakin panjang jangka waktu jatuh tempo, maka semakin besar premium yang diminta oleh investor. Yang selanjutnya, apabila tidak ada perubahan terhadap ekspektasi tingkat bunga atau spot rate
satu periode, artinya tingkat bunga tetap setiap periode. Maka adanya liquidity premium akan menghasilkan yield curve dengan slope positif. Bisa dilihat dalam tabel 3.5 dan gambar 3.4 mengilustrasikan ekspektasi tingkat bunga yang tetap sebesar 10% dengan liquidity premium yang makin besar untuk setiap jatuh tempo periodenya. Nah, bahkan bila tingkat bunga menurun atau yield curve tetap mempunyai slope positif, bila premium lebih besar daripada penurunan tingkat bunga tersebut. Yield curve yang datar seperti pada tabel 3.6 dan gambar 3.5 dapat terjadi bila tingkat bunga menurun dan premium hanya cukup untuk menutupi penurunan tingkat bunga tersebut. Kemudian pada tabel 3.5 merupakan yield to maturity pada periode ketiga. Selanjutnya adalah Private Habitat Theory. Teori ini dilatar belakangi oleh anggapan bahwa investor akan memilih aset dengan umur yang sesuai dengan umur kewajiban yang harus dibayar untuk memperkecil risiko. Jadi, matchingnya di sini antara umur, aset, dan kewajiban adalah posisi yang diinginkan oleh investor, sehingga investor mempunyai preferensi pada sektor maturitas tertentu dan akan beralih ke sektor maturitas lain jika diberikan imbalan yang memadai. Contohnya bisa dilihat di sini, ada dalam rumus itu dalam kurung 1 plus S02 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 1 plus S01 dibagi 2 dikali 1 tambah S12 bagi 2. Di sini keterangannya S01 itu adalah spot rate periode pertama dan S12 itu adalah spot rate periode berikutnya. Spot rate sendiri yaitu yield of maturity obligasi yang dibayarkan sekaligus kepada investor. Atau bisa juga disebut pure discount bound atau zero compound bound. Dan bila ada banyak investor yang ingin memegang obligasi satu periode, maka dibutuhkan extra return atau premium untuk mendorong investor supaya bersedia memegang obligasi 2 periode. Dan contoh gambarnya ada di sini, yaitu dalam kurung 1 plus S02 bagi 2 pangkat 2 sama dengan 1 plus S01 bagi 2 dan 1 plus S12 bagi 2 plus P per 2, di mana P-nya lebih besar daripada 0. Dan di sini P-nya yaitu premium besaran. Dan juga jika ingin mengarahkan investor jangka panjang ke jangka pendek, maka obligasi jangka panjang seharusnya kurang menguntungkan dibandingkan dengan obligasi jangka pendek. Dan rumusnya bisa dilihat di gambar berikut. Selanjutnya, segmented market theory. Teori ini mengakui bahwa investor mempunyai preferensi investasi yang ditentukan oleh bentuk kewajiban yang harus dipenuhi. Jadi, jika investor mempunyai kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi, maka obligasi yang dipilih juga berjangka waktu pendek pula, dan juga sebaliknya. Dan asumsi dari teori ini yaitu bahwa tidak ada investor yang bersedia pindah dari investasi jangka pendek ke jangka panjang maupun sebaliknya, karena adanya ekspektasi perubahan tingkat bunga. Contohnya di sini yaitu perusahaan asuransi jiwa akan membeli obligasi jangka panjang untuk menutupi klaim asuransi jatuh tempo dalam jangka panjang. Dan polis asuransi jangka waktu 25 tahun ini diantisipasi akan dibayar dalam waktu 25 tahun. Dan perusahaan akan menyesuaikan hasil dari dan jatuh tempo investasi obligasi tersebut dengan antisipasi terhadap pembayaran klaim asuransi. Jadi, jika perusahaan asuransi menginvestasikan dananya pada obligasi jangka panjang, maka kupon yang diterima atas obligasi tersebut sudah diketahui. Bila melebihi yang harus dibayarkan dalam kontrak, maka secara substansi akan menurunkan risiko perusahaan asuransi. Dan juga teori ini menyatakan bahwa investor berusaha untuk menghindari risiko atau risk averse, sehingga mereka beroperasi hanya pada spektrum maturity yang diinginkan. Perbedaan imbal hasil antar suatu segmen tidak mendorong orang untuk mengubah waktu investasinya. Jadi, besaran tingkat bunga jangka panjang semata-mata ditentukan oleh supply dan demand jangka panjang, dan tingkat bunga jangka pendek ditentukan oleh supply dan demand jangka pendek. Selanjutnya ada term structure dan
compound bond. Di teori term structure ini, kami menggunakan contoh penentuan tingkat bunga pure discount bond. Selanjutnya, kita akan melihat term structure untuk obligasi yang membayar kupon atau coupon bond. Obligasi yang membayar kupon dapat dipandang sebagai sebuah portofolio yang terdiri dari beberapa pure discount. Dan contohnya bisa dilihat di slide selanjutnya. Di sini ada contoh harga obligasi tipe periode dengan kuponnya Rp4 dan prinsipalnya Rp100. Dan harga obligasi ini dapat dipandang sebagai sebuah portofolio yang terdiri dari 3 pure discount bond, yaitu obligasi 1 periode dengan cash flow-nya Rp4, lalu obligasi 2 periode dengan cash flow Rp4 juga, dan obligasi 3 periode dengan cash flow-nya Rp104. Untuk menghitung spot rate-nya, maka diasumsikan harga obligasi tersebut Rp99. Dan perhitungan spot rate ketiga ini bisa dilihat dalam tabel berikut. Ada maternity dalam esensi bulanan, ada biaya, ada cash flow periode, dan spot rate 6 bulan yang disetahunkan. Kemudian di bawahnya, di bawah tabel tersebut ada perhitungan spot rate per periode. Dan juga setiap akhir periode cash flow yang diterima adalah berupa kupon dan prinsipal. Spot rate untuk setiap periode yaitu 10,10%, 4,99%, dan 3,31%. Kemudian ada juga perhitungan YTM. YTM di sini yaitu Internal Rate of Return atau IRR dari suatu obligasi. Dan bisa dilihat contoh perhitungannya di tabel berikut ya. Dan lanjut ke bentuk kurva yield curve compound bond dibandingkan dengan yield curve pure discount bond. Dan di sini bentuknya agak ke bawah gitu ya. Dan di sini menandakan bahwa spot rate atas kupon awal periode lebih tinggi dibandingkan spot rate pada periode selanjutnya. Dan YTM akan terletak di antara berbagai spot rate tersebut dan lebih besar daripada spot rate periode maturity. Jadi semakin besar kupon, semakin penting pembayaran awal periode relatif dibanding pembayaran akhir periode, dan makin penting pengaruh spot rate awal periode terhadap YTM. Dan juga semakin besar kupon, semakin besar pula perbedaan antara YTM coupon bond dan juga pure coupon bond. Dan di sini berikut ada berbagai tabel ya. Yang tabel pertama itu ada cash flow dan yield of maturity coupon bond. Dan yang kedua yaitu ada yield of maturity pada berbagai coupon rate. Kemudian selanjutnya ada cash flow dan yield to maturity pure discount bond. Dan selanjutnya ada perhitungan yield of maturity pure discount bond. Jika yield curve mempunyai slope positif, maka YTM coupon bond akan terletak di bagian bawah YTM pure discount bond. Makin besar kupon, makin besar pula perbedaan antara yield coupon bond dan zero coupon bond. Dan teman-teman bisa lihat contohnya di gambar berikut. Dan selanjutnya di sini ada tabel cash flow dan yield of maturity coupon bond. Dan di sini kita menggunakan harga obligasi dan time of maturity sebagai variabel yang dapat diubah secara bebas. Dan selanjutnya di sini ada yield of maturity dari berbagai harga obligasi dan time of maturity tabelnya. Dan tabel selanjutnya yaitu cash flow dan yield of maturity pure discount bond dalam berbagai harga obligasi. Dan yang terakhir yaitu perhitungan yield of maturity pure discount bond. Tabelnya seperti berikut. Bentuk umum yield curve sebagai obligasi dapat digambarkan jika kupon rate dan atas obligasi dengan berbagai maturity adalah sama. Masalahnya di sini yaitu kupon rate setiap obligasi tidak sama karena obligasi jangka panjang menengah yang ada pada saat ini adalah obligasi jangka panjang yang dikeluarkan beberapa tahun sebelumnya. Terima kasih teman-teman yang sudah mau mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.